mungkin bagi yang belum pernah kenal, saya kerja sebagai konsultan untuk AFC, ikut dari awal untuk program ini. Jadi bareng Pak Rutman dan tim Musimas yang di Rantau Kapak ikut tim untuk mendekati petani, gitu ya. Saya mau menambahkan aja sedikit mengenai pupuk tadi, Pak. Jadi sebenarnya proyek yang didesain AFC ini memang secara bertahap. Jadi untuk waktu kami mengajari petani untuk akses knowledge yang baik itu seperti apa, cara bertanam seperti apa, kita juga sudah merencanakan pengambilan sampel daun dan tanah secara berkala. Jadi setahun setelah mereka ikut pelatihan, itu tim Musimas, penyuluh kita, itu tim Musimas di bawah Pak Rutman juga melatih tim kita bagaimana cara mengambil sampel yang baik, ya, sampel tanah dan daun dari lokasi-lokasi petani kita berada. Jadi tidak dari setiap plot, tapi dari beberapa titik yang sudah ditentukan. Karena setiap tanah kan beda-beda di sana. Ada yang tanah mineral, ada yang mungkin biasa gitu. Atau jadi kemudian dikasih resep atau bukan resep lah, itu diperiksa di laboratoriumnya Musimas, kemudian keluar rekomendasi pupuk. Jadi misalnya di tanah mineral harus dikasih apa dan dikasih dosis seperti apa begitu. Nah setelah itu setiap tahun diperiksa lagi gitu Pak, diambil lagi sampelnya. Saya kira itu aja yang mungkin bisa saya tambahkan. Ya. Ya, jadi Bang, intinya ya ya memang karena kebetulan Musimas mungkin sudah punya lab untuk analisa pupuk analisa tanah dan daun ini ya gitu. Tapi kalaupun program yang kita mau buat PSR ini juga kita harus memikirkan PSR ini menjadi suatu bagian dari operasional perkebunan yang biasa. Ya, jadi tidak hanya di-treat sebagai patch kecil. Betul. Ya, karena semuanya itu harus dilakukan kesesuaian pupuk itu dengan analisa daunnya dan apa segala macam itu harus benar. Gitu. Ya. Tidak sekedar ya udah kasih tanaman udah selesai. Gitu. Jadi ya, jadi nggak tahu mungkin yang 30 juta itu harus dihitung lagi analisa daun dan pupuk itu mesti dimasukin kali itu ke dalam. Karena misalnya ini apa yang beberapa hal juga yang kami temukan Bang Togar. Misalnya sekarang kan banyak proposal yang datang ke BPD PKS dan saya juga beberapa kali diminta pandangan, misalnya mengenai gini ya, petani ini ingin dibuatkan pabrik kelapa sawit. Mungkin Bu Sri Rahayu juga udah dengar ini Pak Rutman dan kawan-kawan di sini. Nah, sama seperti masalah pupuk ini. Dan masalah pelatihan ini saya baru belajar nih dari kawan-kawan FA ini. Ternyata kalau itu cuma dilihat sebagai satu proposal. Jadi kalau ada orang bilang tolong didukung pendanaan untuk membuat pabrik kelapa sawit. Ternyata kita nggak bisa hanya menganalisa keandalan pabriknya, gitu ya. Jadi ini pembicaraan tidak semata-mata nanti pabriknya itu secanggih apa, seefisien apa, sebagai mesin. Tetapi ternyata kita harus mundur, misalnya melihat secara konsep yang holistik tadi yang seperti Bang Togar katakan. Harus kita tanya misalnya sebenarnya brondolan di tempat Anda itu berapa banyak sih, gitu ya? Atau bahan bakunya yang tersedia jenisnya apa, gitu. Dan juga kita harus maju ke depan, kira-kira nanti setelah diproses di pabrik ini mau dijual kemana, gitu. Sehingga nggak bisa misalnya kalau orang ngomong pabrik PKS ya kita bahas pabrik PKS per se-nya saja, nggak bisa. Sama seperti ini kan ternyata bahwa tadi saya dengar untuk masalah pupuk aja tadi ya Pak Bang Saragi ya, ternyata pupuk itu bisa beda-beda kan. Sedangkan misalnya nih yang sering diajukan ke kita itu diajukan ke kami minta pupuk dengan jenis yang ini. Sehingga maaf, ini urusannya sekedar tolong belikan pupuk. Tetapi pertanyaannya apakah pupuknya cocok, itu tidak didiskusikan gitu kan. Tadi kan lagi-lagi Bung Togar I got several punches on my face gitu ya. Jadi mesti diuji tanahnya, daunnya gitu ya. Jadi
ya sama ini Bang Togar kesimpulan yang nggak bisa. Kalau kita bilang juga tadi pelatihan ya, pelatihan. Ya kan harus ditanya dulu tuh kata Pak Rutman, petaninya itu sebenarnya perlu apa? Nggak bisa aja datang. Kalau sekarang kan orang datang mengatakan kami mau melakukan pelatihan ini, gitu ya. Jangan-jangan dia mengajukan itu karena memang ahlinya dia melatih itu. Tapi kan pertanyaannya apakah itu yang dibutuhkan Bu Sri Rahayu dan kawan-kawan? Dan itu belum kita jawab gitu. Ya, oke lah itulah saya nanti saya kira ya cara paling gampang sebenarnya ini ya Bu Sri Rahayu, Pak Bang Dedi ya, Dedi dan Pak Rutman. Kalau katanya tadi Musimas perlu waktu 4 tahun, terus kalau ini mau dicepatkan, yang paling gampang adalah Bapak Ibu ini ya saya undang jadi bagian BPDP. Itu yang paling gampang. Pak Rutman kalau mau ya bergabung aja ke BPDP itu sama Pak Staragi kan. Ribut BPDP, Pak. Ya, ya. Saya terima itu kritik. Oke, baik, terima kasih. Ya, mohon maaf teman-teman ya, kalaupun ini pembahasan lama dengan Bang Ferian, sengaja sebenarnya karena Bang Ferian sedang, pemerintah bersama dengan BPDP ini sedang berusaha untuk memikirkan cara bagaimana program peremajaan sawit rakyat atau PSR itu bisa lebih cepat. Ya, jadi kalaupun dialog ini diperlukan untuk lebih mengetahui sisi-sisi apa yang diperlukan oleh sebuah perusahaan atau satu perusahaan yang atau BPDP sendiri yang akan mendanai ini sengaja saya ini supaya lebih terbuka gitu, tidak hanya sekedar kasih duit tanam enggak, ternyata kan enggak sekedar itu. Ada banyak hal yang perlu dipikirkan, dimasukkan ke dalam equation ini, perumusan ini, untuk membuat hal ini berhasil. Kami, Musimas, dan teman-teman mengerjakan ini 4-5 tahun. Sedangkan program kita, PSR, itu berjalan sudah memang 4 tahun. Ya, dan masih belum mempunyai bentuk. Mohon maaf saya bilang, ya, belum mempunyai bentuknya. Jadi, makanya tadi saya bilang, kalau 4 tahun yang kita dilakukan IFC, Musimas, dan petani swadaya yang di Labuan Batu dan di Indragiri, ya, direplikasi, tetapi dipercepat, itu bagaimana caranya? Itu mungkin yang menjadi, mencoba saya berdialog, membiarkan berdialog ini supaya ada sedikit formulasi. Mungkin the next thing is mungkin khusus kita ya rapat khusus atau dialog khusus, FGD khusus antara BPDP, Musimas, IFC ataupun konsultan untuk bagaimana untuk mempercepat ini. Ya, ini aja mungkin saya terima kasih Bang Ferian akhirnya bisa gabung sebagai trigger ya bagaimana untuk kita memberikan masukan kepada BPDP. Oke. Di chat ada pertanyaan-pertanyaan dari Pak Lalang, Andreas, Rianto, dan Bu Marlina. Silakan Pak Lalang duluan, Pak. Pak Lalang. Ya. Ya. Maha Damang. Mudah-mudahan pertanyaannya nggak salah nih ya. Saya ngajukan, saya tertarik sebenarnya dengan capacity building dari yang dilakukan itu di tempatnya Bu Sri Rahayu. Karena kalau pengalaman saya dulu lah, saya ini kan dulu peneliti. Jadi kalau ke kebun-kebun, ke perkebunan rakyat itu permasalahan yang besar itu adalah gimana petani bisa memanage uang sebenarnya. Jadi pada waktu dia harganya tinggi, agak royal ya Bu ya biasanya Bu. Nanti pada waktu kita memupuk, pas harganya turun nggak ada duitnya, nah, gitu. Jadi saya lihat tadi Ibu punya catatan yang bagus itu di bukunya yang sudah sampai jelek itu. Nah, catatannya yang bagus tadi. Itu gimana Ibu bisa memanfaatkan itu dan gimana teman-teman bisa nanti tahun depan kita akan pupuk, kita perlu sekian ratus juta, kita harus siapin dari sekarang. Terlepas dari tahun depan itu harganya bagus atau jelek, kita sudah punya uang kan itu Bu. Karena kalau yang pengetahuan saya sih, kalau yang seperti yang saya lihat itu kebanyakan, kalau sekali udah nggak pupuk itu efeknya terus berantai, berkelanjutan ya. Sekarang misalnya Ibu nggak bisa mupuk, maka produksi tahun depan akan turun. Kalau kondisi seperti masih juga produksi akan turun, hasil akan turun, nggak mampu lagi beli pupuk, jadi terus akan jadi bergulir, jadi makin jelek gitu Bu. Nah sekarang pertanyaan saya, tadi gimana Ibu bisa meyakinkan teman-teman nih supaya kita harus punya tabungan. Saya nggak tahu Ibu punya tabungan ke depan, bahkan tuh kalau replanting
juga. Kalau sampai replanting sebenarnya programnya Pak Ferian udah nggak perlu lagi ya Pak. Kalau dia masyarakat sudah bisa swadaya melakukan replanting kan nggak perlu pendanaan lagi dari itu. Akan berjalan dengan baik. Ya kan, itu kan kegagalan kita di plasma dulu kan kayak gitu. Setelah sampai sekian lama kok nggak mampu mereka melakukan replanting sendiri. Kan gitu. Gimana Bu, anunya Bu? Kemudian saya tanya sedikit Bu. Kalau tempat Ibu, rata-rata kepemilikannya berapa ya Bu? Berapa hektar nih? Kebanyakan petani swadaya soalnya kaya-kaya malahan. Kalau yang di program itu kan 2 hektar. Kalau yang ini ada 50 hektar. Ada yang gede-gede loh. Jadi jangan salah, karena saya pernah ketemu juga. Ya saya dulu banyak survei ke masyarakat juga, Bu. Jadi kemudian swadaya itu malah gede-gede, makanya bisa berani swadaya kan. Kalau dia nggak punya duit, dia nggak berani jadi swadaya. Itu Bu, itu Pak Togar kira-kira pertanyaannya. Jadi mungkin kalau ini bisa diduplikasi sistem administrasi, sistem keuangan, manajemen keuangannya itu juga akan sangat membantu untuk ke depan ya. Itu Pak Togar, kira-kira seperti itu Pak Togar. Mudah-mudahan pertanyaan saya benar nih. Pada forum yang ini. Oke, langsung aja Bu Sri dijawab langsung aja. Izin Pak, kami kan kalau apa Pak, pengeluaran pemasukan itu kan kami catat di buku sini Pak, di buku logbook ini. Jadi kemungkinan pengeluarannya, pendapatannya seumpamanya 3 ton 700 gitu Pak. Dicatat di buku itu langsung pengeluarannya berapa gitu Pak. Itulah Pak, nanti pengeluarannya kan kami catat di belakang sini juga Pak. Ada di buku sini juga di belakang ini Pak. Nah, jadi pengeluarannya berapa. Jadi sisa uangnya itu Pak, ya untuk keluarga ya kita sisihkan juga lah Pak, kita simpan gitu Pak. Nah, jadi maksud saya sebenarnya apakah Ibu misalnya nih mau nggak mau kita harus potong katakanlah 100.000 atau 500.000 satu bulan untuk rencana buku tahun depan gitu loh Bu. Apakah seperti jadi kalau tahun depan harganya tabungan harganya jelek kan duitnya nggak cukup untuk mupuk, untuk hidup aja pas gitu misalnya Bu. Itu ada nggak program itu? Kami Pak di kelompok tani itu Pak mengikuti pelatihan dari FCD Musimas Pak, cara mengatur keuangan gitu Pak. Nah, jadi kami caranya begini Bu, disisihkan gini, diterangkan gitu Pak. Jadi kami mengerti sedikit demi sedikit, jadi kami lakukan Pak. Jadi sampai sekarang ya mudah-mudahan Pak, walaupun trek ya kami masih bisa memupuk, walaupun mungkin 1 hektar itu 2 sak umpamanya gitu Pak, ya kami bisa hanya 1 sak, tapi tetap kami bisa memupuk gitu Pak. Nah, karena Kak di tempat kami Pak, lahan itu tidak lebar-lebar Pak, ada yang cuma 3 rantai gitu Pak. Kami karena petani kecil-kecil gitu Pak. Jadi makanya sampai puluhan hektar ya Bu? Enggak Pak, paling ada paling besar 5 hektar gitu Pak. Kami dari kecil-kecil gitu Pak. Itu puluhan hektar itu ADM. Gitu Pak. Ya aku dulu banyak itu lihat gitu, waduh gede-gede juga yang swadaya ini karena dia berani jadi swadaya karena dia punya duit cukup kan. Enggak Pak. Yang belian tanah terus dia tanam sendiri kan. Ya. Tapi kalau tadi Pak Togar menurut saya mungkin sistem pembukuan untuk perencanaan ke depan itu mungkin perlu ya, karena yang setahu saya banyak kegagalan itu di situ Pak. Tahun depan kita nggak punya duit, bisa tahun depan harga tinggal katakanlah 17.000 Bu, nggak bisa mupuk. Jadi gini Pak, ya jadi intinya sih sebenarnya para petani ini, asosiasi maupun kelompok taninya diberikan pengertian pengajaran seolah memanage sebuah perkebunan besar Pak. Jadi seolah mereka itu sedang memanage masing-masing dirinya sendiri, seolah lahan mereka itu adalah perkebunan besar. Ya, bagaimana memikirkan tabungan atau penjadwalan pupuk yang harus tetap dilaksanakan dan lain-lain. Jadi itu yang capacity building yang dilakukan kepada mereka. Jadi tidak hanya dilepas lagi-lagi, kompleksitasnya adalah bahwa keseluruhan program ini harus betul-betul dirangkul sebagai satu unit usaha perkebunan. Ya, baik manajemennya maupun keuangannya, pemikirannya, pola pikirnya juga harus diberikan seperti itu supaya pengertiannya, keberlanjutan dari usaha mereka itu bisa dapat. Mungkin Andreas tadi mengatakan apakah harga tinggi sekarang mau replanting.
Bagaimana Bu? Kalau disuruh replanting sekarang dengan harga tinggi, mau nggak? Atau Andreas lebih bisa elaborate ininya? Oh iya, boleh Pak. Terima kasih atas presentasinya Bu Sri dan Pak Rutman, Pak Togar juga untuk untuk waktunya. Nah ini menarik juga sih sebenarnya karena kan banyak juga kita lahan kita itu dikelola oleh petani ya, petani swadaya. Nah ini kan harga tinggi, mungkin pohon sudah tua, sudah waktunya replanting. Nah ini kalau dari segi petani, apakah mau merelakan harga TBS yang lagi tinggi, bisa dapat keuntungan besar sekarang, tapi pendapatannya harus dipotong gitu, pohonnya harus dipotong, jadi dia nggak bisa mendapatkan keuntungan itu. Nah itu kira-kira kalau dari petani itu apakah ada baru ya kalau udah umurnya waktu kita tebang harga berapapun kita tetap tanam baru. Mungkin itu sih. Pak Togar. Ya. Mungkin bisa saya jawab Pak Togar. Ya silakan. Terima kasih Pak Andreas untuk pertanyaannya tentang bagaimana petani apakah mau bersedia replanting pada saat harga TBS saat ini besar. Proses replanting itu tidak hari ini mau direplanting Pak. Jadi maksudnya gini, pada saat petani-petani kita yang kita bina itu, kita akan menanyakan sosialisasi. Tadi kan kita sosialisasi tentang BMP. Setelah itu finansial, RSPO, NDPE. Setelah itu kita akan menawarkan tadi di program kita, Musimas juga ada tentang peremajaan. Kita akan melakukan sosialisasi di beda daripada program kita, tapi orang yang kita bina. Kita akan menanyakan, Bapak-Bapak ini ada program peremajaan sawit rakyat, program BPD PKS. Siapakah yang berminat? Kita akan tanyakan ke mereka. Jadi kita jelaskan apa syarat utamanya. Syarat utama yang harus dipahami, tanaman di atas 25 tahun. Produksi umur tanaman bisa di bawah 25 tahun, tapi dengan syarat produksi 10 ton per hektar per tahunnya. Jadi dengan seperti itu, kita akan menanyakan petani-petani. Kalau petani tersebut sudah mendaftarkan ingin replanting, baru kita bentuklah itu nanti sebagai ikut koperasi. Karena yang untuk pengajuan program BPD PKS itu adalah bukan individu, melainkan adalah koperasi. Setelah itu baru kita tahapan itu, salah satu contoh yang kita sudah dapatkan di Rantau Prapat, kita lakukan sosialisasi 2017. Realisasinya adalah 2019 lah baru terrealisasi pencairan dana dan kita bisa lakukan penumbangan tersebut. Jadi butuh waktu 1,5 tahun melakukan pendekatan, meyakinkan petani bahwa dia siap untuk dilakukan replanting. Karena tadi, kalau sudah replanting, pendapatan tidak akan ada. Karena petani yang kita bina adalah bukan petani yang luas-luas lahan. Yang petani hanya dapat 2 hektar, 3 hektar, 4 hektar. Jadi dengan melakukan engagement, pendekatan terhadap petani dan syarat-syarat yang kita dipenuhi untuk BPD PKS, baru kita lakukan replanting. Setelah mereka setuju, baru kita daftarkan terhadap pemerintah, karena tahapannya kita akan lakukan ke kabupaten. Replanting yang kita maksud di sini adalah replanting bukan individu, melainkan koperasi dan mengajukan ke dana BPD PKS. Jadi syarat untuk ketentuan itu sangat panjang. Setelah terbentuk koperasi, kita akan ajukan ke kabupaten. Kabupaten akan ajukan ke provinsi, provinsi akan ajukan ke Dirjen Perkebunan. Setelah itu baru di ACC dana akan dicairkan ke rekening petani. Setelah itu baru kita lakukan pengolahan dan setelah itu juga akan kita pikirkan dana 30 juta yang diberikan BPD PKS itu hanya cukup di tahun pertama. Bagaimana dana kelanjutan? Itulah permasalahan yang banyak dihadapi. Dana kelanjutan tersebut bagaimana? Kalau saat ini Musimas berkomitmen dan kalau dana pendamping belum tersedia, itu kita tidak bisa mengajukan replanting untuk sebagai Musimas sebagai off-taker-nya. Karena di peremajaan sawit rakyat ada 2 skema pendanaan, dana pribadi, dana pinjaman atau dana KUR. Jadi petani-petani itu kita akan lihat apakah petani bisa dapat pinjaman KUR atau tidak. Karena syarat KUR, Bapak-bapak, Ibu-ibu pasti paham, tidak boleh dinamakan tidak boleh tunggakan. Jadi
Itulah permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani untuk mendapatkan dana KUR, untuk prabajan rakyat. Karena semua rata-rata petani yang kita bina itu, surat tanahnya itu ada di bank. Jadi banyak petani kita pilih bisa dana pendamping dan sebagainya. Jadi itulah. Jadi kalau saat ini harga TBS naik, kita bukan pasti petani mikir nggak jadi, pasti belum tentu karena kita pendaftaran itu bukan 1 bulan langsung bisa direplanting, tidak, butuh proses. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi kalau masih petani ragu, itulah kita akan lakukan pendekatan apakah yakin. Kalau sudah didaftarkan tidak boleh lagi untuk tidak ikut. Itu yang kita sampaikan ke petani. Berarti tadi seperti kita sampaikan pendekatan-pendekatan yang selalu kita lakukan, Pak Andreas. Jadi itulah yang kita maksud. Jadi tadi pertanyaan Bapak kan kalau harga naik sekarang apakah petani mau replanting? Ya kalau kita pikir secara logika tidak akan mau. Tapi kan itu tidak, replanting itu apakah bisa individu? Tidak akan bisa. Syarat BPDPKS itu adalah kelompok koperasi baru mereka lakukan, atau gapoktan atau koperasi itu baru mereka bisa lakukan. Minimal juga harus ada satu koperasi, satu gapoktan itu 50 hektar untuk satu wilayah gitu, Pak. Mungkin itu tambahan yang bisa saya sampaikan, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Jadi memang kalau disimpulkan itu memang ini perencanaannya sudah dari perencanaan dan pendaftaran itu udah melalui banyak proses dan waktunya juga nggak benar-benar hari ini kita daftar, bulan depan uangnya cair terus langsung ditebang punya ya. Berarti memang waktunya panjang dan memang udah diyakini terlebih dahulu ya Pak ya sama petani-petaninya bahwa dia mau replanting. Oke. Iya, kita tetap yakinkan karena petani yang kita bina adalah petani swadaya, bukan eksplasma, bukan KKPA, bukan PIR dan sebagainya, tapi ini independen. Independen maksudnya spot-spot, bukan satu hamparan. Jadi kita benar-benar meyakinkan si petani bahwa mereka sudah ingin replanting gitu. Jangan sampai tiba-tiba kita udah daftarkan tidak mau lagi. Itu yang kita khawatirkan. Iya. Itu sering muncul terjadi. Datanya sudah sampai ke pusat, tiba-tiba dia tidak mau tumbang lahannya. Itu yang menjadi dilema bagi kita karena dia adalah independen. Tapi itulah salah satu yang kita hadapi bagaimana keberhasilan kita. Karena beda dengan mungkin perusahaan-perusahaan lain yang selama ini adalah eksplasma, ekspli dan sebagainya, karena udah satu hamparan, nggak mudah untuk direplanting. Kalau kita yang kita lakukan di Rantau Prapat adalah spot-spot lahannya itu. Jadi bagaimana efisiensi untuk alat berat untuk melakukan operasional, pembukaan land clearingnya bagaimana, semua itu kita sudah estimasi dan analisa juga. Jadi itulah tantangan yang kita hadapi. Mungkin kalau plasma gampang aja, satu hamparan ditumbang semua, biaya juga tidak begitu berat. Tapi yang kita hadapi itu adalah itu meyakinkan petani bahwa si petani benar-benar ingin replanting. Ya. Alex menambahin ya. Saya tambahkan ya. Mungkin saya mau menarik semua partisipan untuk kembali ke belakang dalam soal replanting ini ya. Jadi program yang di Rantau Prapat dengan Musimas, AFC dengan Musimas, kemudian AFC juga kerjasama dengan Musimas di 3 lokasi lain, tapi replanting baru hanya terjadi di Rantau Prapat. Jadi karena prosesnya panjang sekali waktu itu, seperti Pak Rutman tadi bilang, ada hampir 2 tahun. Jumlah petani yang masuk, yang antusias pun mulai dari 100-an, hampir 100 orang, terus mundur-mundur, akhirnya cuma 21 karena proses verifikasi dan segala macamnya lambat waktu itu, akhirnya banyak petani yang mundur. Nah, tapi saya tertarik dengan pertanyaannya Pak Andreas tadi ya. Jadi saya mungkin tidak langsung menjawab itu, tapi memberikan background lebih banyak. Untuk bisa ikut replanting, persyaratannya tadi Pak Rutman sudah mengatakan banyak. Nah, menjadi kesulitan utama adalah mencari tahu di mana petaninya, di mana lokasi lahannya, itu ya. Tapi karena kita sudah ada program dari awal, yaitu di Rantau Prapat sejak 2015, kita kan mulai dengan pelatihan petani. Nah, waktu pelatihan itu sukarela, tapi mereka harus mendaftar. Mereka harus mendaftar, mengisi secara sukarela, lahan mereka itu berapa luasnya, kapan tahun tanamnya, di mana letaknya. Kemudian setelah melakukan pelatihan, kita juga udah mulai punya relasi dengan mereka. Tim penyuluh kita dengan petani sudah ada rasa saling percaya, kemudian petani kita juga sudah bisa berkunjung ke lahan, gitu ya. Dan kita mulai pelan-pelan mengumpulkan dan
mengumpulkan dan memverifikasi data yang mereka taruh di lembaran formulir waktu pendaftaran. Nah, berdasarkan data ini kita ketahui misalnya di Rantau Prapat di tahun 2016 ada berapa sih petani itu yang secara teoritis sudah seharusnya replanting. Karena kita tahu tahun tanamnya umur pohonnya itu udah 25 atau 35 tahun juga ada gitu ya. Jadi kita udah tahu, oh ini sebagai waktu baseline kita udah dapat data-data itu. Jadi kita udah tahu di Rantau Prapat itu pohon itu rata-rata umurnya saya lupa ingat 18 tahun seingat saya. Ya, 18 tahun. Kemudian kita juga secara perlahan-lahan sudah mengumpulkan data dari petani, produktivitas perlahannya itu berapa. Jadi ketika BPDP PKS datang ke Musimas atau menganjurkan ke seluruh perusahaan untuk mencari petani swadaya mereka yang siap untuk replanting, karena kita sudah punya program AFC dengan Musimas, kita sudah punya data cukup banyak, hampir 8.000 waktu itu, dan per September ini sebenarnya hampir 10.000 sudah yang kita latih di sana. Jadi kita udah punya data sekitar 8.000-an petani yang kita tahu tahun tanamnya tahun berapa, kemudian produktivitasnya seperti apa, dan kepada petani inilah kita komunikasikan bahwa, hai kalian itu memang sepantasnya sudah harus replanting, karena umurnya segini gitu ya. Kemudian persyaratan dari BPD PKS kita sosialisasikan ke mereka, dan kita katakan siapa yang berminat itu harus mendaftar, kemudian yang bisa mendapatkan akses atau mendapatkan dana dari BPD PKS itu kan harus organisasi. Jadi program ini membentuk sebuah koperasi khusus untuk para petani yang ingin mendapatkan dana replanting dari pemerintah dengan pendamping Musimas. Ya, jadi prosesnya itu panjang sekali Pak Andreas. Jadi kalaupun misal BPD PKS sekarang mau datang ke Rantau Prapat misalnya ya, mau cari siapa nih yang mau replanting gitu, itu harus kita data dulu, kemudian verifikasi lagi. Nah, dengan adanya program AFC Musimas ini, data itu sudah ada, tinggal program proses verifikasinya menjadi lebih mudah karena kita sudah punya data dan sudah punya penyuluh di lapangan dan bisa berkomunikasi dengan petani. Nah, masalahnya yang tadi Pak Andreas bertanya, kalau misalnya kita sebutlah dia punya 2 hektar, kemudian harus replanting, kemudian 3 tahun pertama petaninya harus makan apa, kan gitu ya. Itu juga yang menjadi pertanyaan pemerintah kan. Iya, betul. 3 tahun sebelum tanaman menghasilkan, mereka harus makan apa gitu ya. Saya belum tahu jawabannya. Yang saya tahu di Rantau Prapat itu petani itu juga pintar. Ada yang misalnya Pak, saya lupa ingat Pak Ginting atau Pak mana yang ikut ya. Jadi misalnya lahannya 4 hektar, yang dia daftarkan untuk replanting itu hanya 2 hektar. 2 hektar lagi dia masih pertahankan untuk bisa tetap punya penghasilan gitu. Tapi kan itu kita cerita petani yang 4 hektar. Bagaimana petani yang cuma punya 1 hektar tapi ingin replanting juga. Nah, saya sendiri belum tahu apakah ada petani kita yang 1 hektar kemudian mendaftar ikut replanting. Tapi pertanyaan atau tantangan utamanya bagi petani untuk ikut replanting itu adalah 3 tahun pertama penghasilan mereka itu apa? Karena kalau itu pohonnya ditebang, alternatif livelihood mereka apa? Itu yang belum terjawab sampai sekarang. Jadi yang ikut itu biasanya adalah petani-petani yang sudah bisa menghitung, oh selama 3 tahun nunggu TBS saya menghasilkan bisa dijual, atau kadang-kadang sampai 4 tahun ya, itu saya punya pekerjaan lain, berarti saya bisa ikut replanting. Itu saya kira Pak Togar untuk ya. Terima kasih Alex. Rianto ada yang mau nanya, silakan. Terima kasih. Rianto. Ya, terima kasih Pak Togar dan juga presenternya Bu Sri dan juga Pak Rudman tadi. Sebenarnya pertanyaan saya itu mirip-mirip dengan yang Pak Lalang tadi ya, yang terkait financial literacy, terus ada logbook tadi. Jadi saya rasa itu sangat penting. Dengan adanya logbook ini,
si petani bisa tahu berapa pengeluaran, berapa pemasukan, dan dari situ juga mereka akan tahu berapa sebenarnya untungnya. Nah, dengan dia tahu berapa untungnya, dia juga akan bisa berpikir seberapa yang harus dia sisihkan untuk menabung untuk replanting tadi, seperti yang disampaikan Pak Lalang. Karena biaya replanting sangat mahal. Yang dari pemerintah bantuan yang 30 juta pun itu sangat tidak cukup sebenarnya untuk sampai ke panen. Makanya yang jadi pertanyaan saya itu untuk bisa menyisihkan uang untuk menabung, dia kan harus tahu berapa untungnya. Nah, untuk yang Bu Sri ini kasarnya aja tuh per hektarnya berapa ya laba bersihnya per hektar. Mungkin per hektar terlalu susah ya, jadi mungkin per bulan nggak tahu ya, di logbooknya itu perhitungan keuntungan atau laba bersihnya itu seperti apa. Tapi kalau misalkan per bulan nampaknya agak susah karena biaya produksi juga bisa tidak sama setiap bulan. Bisa aja mungkin di bulan tertentu dia pemupukan yang bisa cost of production-nya bisa bengkak, akhirnya bisa aja di per bulan itu rugi. Jadi mungkin yang paling gampangnya mungkin penghasilan setahun berapa, terus biaya produksinya berapa, terus dikurangkan, net profitnya berapa setahun dibagi 12. Atau mungkin nanti bisa dibantu Pak asistennya atau Pak Rudman. Ya. Itu yang pertama. Ada satu lagi, yang dibilang Pak Rudman tadi ada 32.000 petani yang sudah dibantu, itu banyak banget ya. Tapi yang jadi pertanyaan saya, dengan 32.000 petani yang sudah dibantu, apakah yang 32.000 ini seperti Bu Sri gitu? Kalau misalkan dia 32.000 bisa semua seperti Bu Sri, saya pikir udah hebat sekali ya, udah literate banget soal keuangan dan sebagainya gitu. Nah, dari 32.000 ini roughnya itu atau kasarnya itu seberapa persen yang mirip-mirip atau kemampuannya seperti Bu Sri ini? Itu aja Pak, terima kasih. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Sekedar mengingatkan, kita sudah sekitar jam 5.10. Sepertinya ini akan kita lanjut sampai jam 5.30. Tetapi kalau bisa pertanyaan juga dan jawaban juga lebih concise, lebih padat, karena ada masih beberapa yang masih ingin bertanya dan memberikan komentar. Silakan dijawab, Bu. Langsung Bu Sri atau Pak Rudman ada ini? Bu Sri kali. Berapa sih untungnya, Bu? Nah, ini Pak, luas lahan saya sekitar 4 hektar gitu Pak. Jadi penghasilannya itu kan dicatat Pak di logbook ini dari tahun 2017, keuntungannya itu sekitar labanya 66.367.367 Pak. Di tahun 2018 62.598.150.000 rupiah Pak. Di tahun 2019 ini Pak 57.730.790 Pak. Karena setiap bulannya saya kan manennya 2 kali gitu Pak. Jadi panen yang pertama sama kedua itu dijumlahkan, baru dipotong yang kotornya berapa, baru hasilnya berapa gitu Pak. Tunggu dulu. 2018 Ibu untung 62 juta. Iya Pak. Oh, 2018 tuh harga track loh, harganya jelek banget loh. Masih untung Ibu ini 62 juta. Nanam sawit lah kita ini kalau kayak gininya ceritanya. Produksinya berarti tinggi dia kalau seperti itu. Ya, terima kasih Bu ya, Sri. Pak. Itu berarti untungnya sekitar 5 juta itu per hektar. Iya, Pak. Ya. Terima kasih. Tanam sawit kita yuk. Ya, saya juga mau jadi petani soalnya, itu makanya saya tanya tadi. Ya, Rudman mau nambahkan? Oke, mungkin saya tambahkan yang pertama tadi Bu Sri sudah jawab. Memang di tahap awal kita ini kita masih mengajarkan para petani bagaimana mengatur keuangan sehingga mereka tahu bisa ada menyisihkan pendapatan mereka tersebut. Ini kan masih bertahap kita lakukan baru 4 tahun karena lahan petani kita belum ada banyak yang mau replanting, kan masih banyak yang belum replanting. Jadi memang kita di materi kita ada pemberian kita namanya pengaturan keuangan. Jadi di sini kita banyak melatih ibu-ibu, contohnya salah satu Bu Sri
apa itu sebenarnya kebutuhan dan keinginan. Jadi kita dijelaskan di situ beberapa mungkin materi-materi yang kita sampaikan supaya kedepannya mereka mencatat semua apa pengeluaran dan pemasukan mereka. Seperti tadi Bu Sri udah jelasin berapa pendapatan dari lahannya. Jadi untuk saat ini masih seperti itu yang bisa kita sampaikan ke petani-petani kita. Terus yang kedua masalah tadi Pak Rianto tanya luasan petani kita. Memang jumlah petani yang kita bina ini kurang lebih tadi seperti di video juga sudah ada 32.000. Apakah semua petani yang kita bina itu seperti Bu Sri? Materi yang kita sampaikan adalah sama, tapi materi yang kita sampaikan sama, bagaimana praktek perkebunan yang bagus, financial literasi, NDPA, RSPO, dan sebagainya. Tapi saat ini yang sudah kita engagement, yang sudah kita mungkin seperti Bu Sri yang sudah kita ajak untuk asosiasi bersertifikasi, itu baru seperti di Rantau Prapat baru 756 petani, 35 petani. Total semua yang kita sudah lakukan untuk mengikuti petani yang berkelanjutan itu, memang dari situ kita tidak paksa Pak. Jadi kita tanya para petani, nanti kita akan jelaskan tentang apa itu RSPO dan sebagainya. Apakah berminat atau tidak, karena itu tidak paksaan. Jadi kalau ada yang berminat silakan. Jadi itu yang kita sosialisasi, yang pendekatan yang kita lakukan. Jadi memang tidak segampang Pak, 32 itu wajib kita orang sertifikat dan semua, tidak. Tapi pelatihan kita sudah berikan. Tapi kita nanti akan pelan mendampingi para petani sehingga mereka seperti komitmen dari PT Musimas yaitu penelusur rantai pasok kita telusuri 100%. Jadi kita mau membina mereka dan mensertifikasikan. Tadi memang dari 32.000 tadi itu udah tadi wilayah tadi ada tadi kita sampaikan berapa wilayah yang kita bina. Dan saat ini memang yang sudah seperti Bu Sri mungkin kalau seperti Bu Sri ini baru nanti ke depan tahun ini kita dapatkan kurang lebih 1.950 petani yang akan sertifikasi RSPO. Luasannya itu kurang lebih 5.200 hektar. Jadi itu yang mau kita ini kan, tapi ini kan kontinu seperti peraturan Presiden juga bahwa petani swadaya itu wajib disertifikasi ISPO. Jadi harapan kita nanti petani-petani kecil itu ya kita memang dari Musimas komitmen dan juga harapan kita juga perusahaan-perusahaan lain juga dengan komit, maksudnya bisa membantu dengan terutama sih kita bukan pemerintah, pemerintah bisa membantu kita salah satunya yaitu memang bukan itulah masalah yang mungkin petani-petani hadapi pada saat pengurusan STDB, SPPL, surat tanah, itulah yang mau kita saling bekerja sama sebenarnya. Kita bukan, saat ini kita memang pemerintah welcome buat kita, tapi ya itu kendala-kendala yang dihadapi para petani kita. Jadi ya dengan adanya action plan atau target yang kita mau dari Musimas itu, ya mungkin tahun ini mungkin 2.000, tahun depan bisa jadi 3.000. Jadi ada tahapan-tahapan, bukan langsung kita 32.000 kita sertifikat, kita inikan semua, tidak, karena itu butuh proses. Karena ada beberapa petani kita yang baru kita bina juga, baru tahun ini juga. Ini kan yang Bu Sri itu udah tahun 2016 yang kita bina sampai dia berdiri tegak 2020 dan asosiasi yang dimiliki oleh Bu Sri ini juga masih tetap AFC Musimas mendampingi bagaimana persiapan, kalau salah satu untuk persiapan audit, bagaimana tentang penyuluhan K3, bagaimana HCP-nya, kita masih membantu tim asosiasi, pengurus asosiasi kita. Jadi itu yang mau kita komitmen daripada Musimas tersebut terhadap bagaimana petani-petani yang berkelanjutan, Pak Rianto. Jadi tidak langsung kita blok, tidak, karena kita mungkin dari jumlah yang kita dapatkan dari yang kita dapatkan saat ini memang udah menurut kita sudah lumayan, mungkin tapi kita akan tetap melanjutin lagi. Mungkin itu aja bisa tambahnya. Terima kasih Pak Rianto. Terima kasih Ruhman. Oke, ini kita sudah 5.15, kelompok terakhir yang bertanya. Ini adalah para wanita yang ikut di webinar ini juga. Saya mau panggil Bu Marlina, Ibu Irmia, dan Ibu Murwati. Silakan. Ini untuk bertanya kepada Bu Sri. Silakan, siapa yang mau duluan?